plat sejajar. Nah, terus untuk beban di atas 50, ntar platnya kayak ketekan gitu. Jadi platnya misalnya di sini, terus sama udah ketekan kan. Terus jatuhnya di Y max sama dengan D. Tuh. Nah, terus asumsi luas plat konduktor rata hingga gitu. Terus jarak antar platnya kecil, sangat kecil. Ya. Nah, terus yang ditanyakan adalah, nah jika posisi Y0-nya itu di ground, sedangkan yang di atas itu ada potensialnya sebesar V0, yang di Y max sama dengan D, maka ya berapa solusi potensialnya gitu. Nah, di sini sebenarnya cukup gampang. Nggak perlu ribet-ribet gitu karena kalian dikasih ada 3 dimensi persamaan Laplace terus nurunin yang X, Y, Z itu. Enggak. Jadi tuh dilihat ini aja dulu. Pertama tuh syaratnya kalau mau ngerjain ini, lihat dulu apa yang divariasikan gitu. Pertama kan misalnya di sumbu Y kan. Nah, di sumbu Y kan dia ada Y max-nya nih. Ada Y max, kemudian ada V0. Pasti Y-nya ini ada persamaannya. Ya ada variasinya gitu. Sedangkan di sumbu X misalnya. Nah, di sumbu X ini kan dia ya udah mau X dimanapun gitu. Di X min hingga sampai X hingga pun ya V-nya 0 gitu. Legend nggak sih atau? Kan dia nggak bergantung sama tingginya kan. Ya udah di sini 0, di sini 0, sana 0, 0 gitu. Ya sama juga sama Z. Dia mau di mana-mana juga 0 gitu. Jadi kayak nggak ada variasinya untuk sumbu X sama sumbu Z. Sehingga yang aku bilang di sini, ya ada persamaan di atas dapat direduksi jadinya ini do ed kuadrat V per dy kuadrat sama dengan 0. Udah, ini kan ya persamaan diferensial biasa lah ya. Coba ke bawah. Nah, ya ya udah karena udah kayak gini aja, kan gampang kan tinggal 2 kali integral aja. Kalau 2 kali integral pasti hasilnya ini. Di mana VY ntar sama dengan C1 tambah C2. Hmm. Terus kita kan tadi lihat cara balasnya kan. Kalau Y-nya 0, dia V-nya 0 atau di ground. Dan pasti Y sama dengan Y max atau D, ya V-nya ada V0. Tuh. Ya udah tinggal substitusi aja 2 syarat batas ini ke atas. Ya udah kalau misalnya pas Y-nya 0, berarti kan ya C1 kali 0 tambah C2 sama dengan 0. Berarti C2-nya 0. Terus pas uh, D-nya sama dengan D gitu. Berarti kan C1 dikali D, tapi C2-nya ada 0. Udah biarin, terus sama dengan V0. Sehingga C1-nya sama dengan V0 per D. Jadi persamaannya ini. Dah, gampang. Terus yang kedua adalah ditanyakan soal potensial di titik tengah pelat. Coba ke bawah dulu. Nah, kalau di tengah pelat kan ya ya udah tinggal ini kan kayak fungsi suatu fungsi gitu ya. Ya di mana kalau misalnya Y-nya itu berapa, ntar V-nya berapa, kan gitu ya. Ya udah kalau di titik tengah plat kan artinya ya tadi kan jarak antar platnya D tuh. Nah, kalau tengah-tengahnya jelas D per 2. Ya udah masukin aja. Y-nya sama dengan D per 2. Jadi V0 per D dikali D per 2. Di tengah plat adalah V0 per 2. Tuh. Terus buat yang terakhir, buat nyari medan listriknya gimana? Ya pakai yang di bab 2 lagi. Jadi kan kita tahu ya kalau V kan sama dengan integral ini kan, integral yang E ds gitu. Berarti kalau nyari E-nya gimana? Jadi balik. Jadi minus del V atau gradien V. Ya udah jadilah ini. Gitu. Lanjut lagi ya buat soal selanjutnya. Nah, di soal yang selanjutnya ini baru lebih sulit lagi. Tapi sih biasanya sih itu tes tahun kemarin ya, online gitu, lebih gampang soalnya. Jadi harusnya sih nggak terlalu yang aneh-aneh sih, sok keluarnya. Nah, terus kalau nomor 2 ini, jadi tuh soalnya ada pipa, bentuknya balok memanjang, sejajar sumbu Y, dari minta hingga sampai tahiga. Terus ketiga sisi, di X0, XA sama Y0,
dia di grounded, P-nya 0. Terus sisi keempatnya dia sama dengan B, itu punya potensial yang dinyatakan dengan fungsi V0x. Ini coba di zoom deh, zoom dikit, biar kelihatan lebih jelas. Nah, kayak ya udah. Ya, cukup. Nah, di sini kan kelihatan ya. Lihat gambar lagi. Bentar, lihat gambar lagi deh. Yang mana, yang mana? Zoom dulu. Zoom di gambarnya. Ini gedein aja gambarnya. Nah, kan kelihatan di sini ya. Jadi tuh di apa namanya? Nih di bagian belakang nih. Bagian belakang kan dia pas X sama dengan 0 kan di sini kan di bagian belakang. Aku warna kuning gitu. Terus pas di sama dengan 0 kan aku kan sini kan warna kuning sama di depan pas X sama dengan A bagiannya kuning juga kan. Kuningnya artinya di sini ya kayaknya 0 atau grounded. Tapi pas di sini pas dia eh, sama dengan B, Y-nya ya ada V0 gitu. Terus adalah syarat batas lain nih. Oke, coba di bawah lagi. Terus pakai persamaan Laplace ya di sini. Cukup dua dimensi aja. Ke atas lagi. Atas atas. Atas atas atas. Nah, ini kan persamaan Laplace-nya kan ini ya. Cuma dua dimensi. Ya tadi karena aku bilang kan kalau dia nggak ada variasinya gitu, kayak dari minta hingga sampai tak hingga dia V-nya sama-sama aja, ya nggak usah dimasukin. Tapi kan X sama dengan X sama Y kan nggak di sini. Ya udah, terus kita punya persamaan Laplace ini, terus tebakan solusinya ini X kali Y, terus ini template lah, pasti selalu dapat ini ya. Kalau dapat bentukan yang kayak gini, seper X, D kuadrat X, DX kuadrat, tambah seper Y, DY kuadrat per DY kuadrat sama dengan 0. Terus kalau dua dimensi, ya cukup satu variabel, satu variabel konstanta. Ada K sama yang satu kuadrat, yang satu minta kuadrat. Oke, ke bawah lagi. Nah, jadi kan ya ini, apa namanya, kalau yang K kuadrat ntar hasilnya kayak gini kan. Yang minus yang satunya lagi. Nah, ntar buat yang K-nya dapat plus itu jadinya pakai yang pangkat ini, yang E pangkat. Terus yang minus tadi jadinya sinus sama kosinus. Nah, baru habis itu masukin syarat batas. Nah, di sini kan ya paling ini sih, biasanya kalau masukin syarat batas tuh, biasanya ntar kalau yang ada V0-nya gitu, V0 sama dengan, sorry, misalnya kalau ada syarat batas yang misalnya X sama dengan bla 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 gitu, atau Y sama bla bla bla, ntar ada V-nya. Yang V-nya bukan 0, itu biasanya masuknya yang terakhir gitu. Di sini yang V-nya 00 ini yang grounded itu fungsinya buat dia ngilangin variabel-variabel ini. Yang A, B. Nah, terus yang sama kan dia V-nya 0. Ya udah masukin ke bagian X-nya aja. Di X0 pas mati 0 ya. Ya udah A pangkat 0 tambah BE pangkat min 0. Ya udah A plus B kan sama dengan 0. Sehingga ya gampangnya ini A sama dengan minus B. Habis itu di sisi yang lain, di yang ketiga ini lebih penting yang ketiga sih. Jadi pas Y sama dengan 0, kan V-nya 0. Sehingga Y 0 sama dengan ya 0 C sin cos 0. Ya sin 0 ya. Jadi otomatis dong dari persamaan ini D-nya 0. Terus sebenarnya buat yang dua tuh nggak terlalu kemana-mana sebenarnya. Kayak cuma menghasilkan persamaan ini doang gitu. Yang kayak kurang gitu. Aku lebih milih persamaan yang ketiga ini. Jadi kan pas dia y-nya 0, kan aku bisa ubah jadi ini ya. Jadi sin Pn gitu sama dengan sin Ka. Ya udah, terkanya Pn per A. Ini template juga sih. Pasti jawabannya kayak gini-gini juga.
pasti konstanta yang dipilih di awal tadi itu periodik gitu terhadap N. Oke, lanjut lagi. Yang ini. Yang ini enggak? So, sinyalnya jelek. Bisa di ini lagi. Yang mana yang mana? Kayaknya belum skill 2 tapi kalau nggak apa yang share screen aja nggak masalah deh. Di Flickr gak? Lo yang share screen bisa. Ya udah. Bisa bisa. Di sini dulu dong. Oh, udah. Thank you. Bentar. Udah gak jelas kamu mah. Mati lah. Ini mati. Aduh. Oke. Ini kelihatan ya. Semoga sinyalku jelas kan. Tadi aku sampai mana tadi? Sampai ini ya. Aku ulangin deh di syarat batasnya dulu. Jadi kan ini ya. Tadi kayaknya aku sampai ini deh. Sama dengan minus B. Terus yang satu lagi yang D sama dengan 0. Terus pasti ini nilai K sama dengan I, R, A itu template ya. Periodik gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini kan eh, PX ya kan jadinya sama dengan ini ya. Karena D-nya sama dengan 0 kita nggak masukin. Ya udah ini buat ini aja. Jadi A, E, K, X tambah X sin KY. Nah, karena tadi A sama dengan min B, A-nya diganti B gitu. Jadi B minus X minus X sin KY gitu. Terus K-nya masukin sini sehingga BC E minus NVX per A minus E NVX per A sin NVY A. Terus kemudian ini juga jadi sinus hiperbolik. Ini persamaannya. Kalau nggak salah kayak gini. Atau nggak kebalik. Hmm. Tapi intinya sama aja sih. Pasti yang kayak gini-gini, yang E pangkat yang dikurangin gitu selisihnya itu jadinya sin hiperbolik. Terus sehingga, oh ya, yang ini nih, yang konstanta 2BC ini diubah jadi suatu konstanta yang lain gitu, CN dicampur istilahnya atau melebur. CN ini ya dia konstanta yang bergantung sama si indeks N gitu. Ntar kalau beda N beda nilai. Itulah jadilah ini. Terus kemudian barulah ini yang bentuk umumnya ya. Kan yang dulu ditanyain bentuk khususnya gitu. Kan lanjut ke bawah lagi. Nih. Mati. Nah, jadi pas syarat keempat, di mana Y sama dengan B, kan hasilnya V0 X. Atau tadi bilangnya V0 X sama dengan V0 gitu. Ada X-nya. Nah, ini pakai yang namanya Fourier trick. Ini template aja gitu. Jadi, kalian masukin angkanya dulu. Misalnya Y sama dengan B gitu di sini. Ya udah, berarti kan ini masukin B ini di sini. Artinya kan NVB per A itu kan sebuah angka ya. Terus sebenarnya kan ini juga angkakan ini. Ya, oke. Terus ini ya, yang integral ini itu berasal dari Fourier trick ini ya. Jadi sigma ini diubah jadi integral. Jadi ini nih yang berupa angka ini Cn sama sin NVB per A ini itu dikeluarin. Ntar sama dengan
2 per A dari integralnya ini, 2 per A integral 0 sampai A, dari yang ini V0-nya pindah ke sini, habis itu sin-nya pindah ke sini, yang dia masih bentuk fungsi. Ya udah, tadi karena ininya konstan, V0 X-nya kan bisa keluar sini. Terus ini turun ke bawah, ya kan? Terus integral ini aja. 0 sampai A sin H n Vx per A dx. Oke, tinggal integral ini aja. Sin hiperbolik itu sama kayak integral sinus biasa aja. Jadi sin integral jadi cos. Ya udah, masukin syarat batas ketemu Cn. Terus hasilnya di mana gitu? Hasil khususnya? Ya udah, tinggal Cn ini masukin ke sini lagi. Balik ke yang atas. Aku malas nulis aja karena banyak. Valentinanya mau kopi siapa sih buat? Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kak, aku mau nanya, Kak. Ya, silakan. Yang nomor 1 tadi. Oke, sebentar. Tadi kan Yang mana? kakak tuh integralin 2 kali. Nah kan setelah diintegralin sekali itu kan do V per do Y-nya tuh tambahan 0 ya. Oh, yang itu ya. Iya, iya. Kenapa Jadi itu tiba-tiba? kenapa tiba jadi C1 gitu ya? Ya. Oh iya. Ya sebenarnya sih ya gini aja, kayak misalnya ambillah ini C1-nya misalnya angka 4 gitu. Iya, 4 kalau kau turunin terhadap apa? D, dx gitu. Dari 4 ya 0 kan. Ya udah berarti ya in another way around ya integral 0 gitu, it could be 4 gitu. Some ya konstan gitu, nggak tahu, C anggap aja. Kurang lebih gini sih. Kebayang nggak? Ini atasnya ada. Ya, kebayang Kak. Makasih Kak. Oke. Fungsi mah. Oke. Paling sih yang perlu diperhatikan yang rada-rada susah ini sih, yang Fourier trik ini sih. Jadi ini aku ulangin lagi ya. Jadi yang konstanta ini yang di sebelah kanan ini yang Cn sama yang angka ini itu dikeluarin, taruh di ruas kiri, habis itu ruas kanannya diganti yang tadinya sumasi sigma, jadi integral. Jadi 2 per A integral 0 sampai A dari apa? Dari fungsinya yang di sebelumnya di kiri gini sama yang sisa fungsinya ini yang sin yang masih ada x-nya gitu. Terus udah integral biasa aja. Ntar saya masukin ke atas. Kayak aku lanjut lagi ke soal yang terakhir buat bab ini. Aku nggak nyediain soal yang ekspansi multipol karena itu biasanya jarang keluar. Ya jadi kalau keluar pun ya kurang lebih sih bentuknya lebih kayak aku yang file yang aku kemarin itu tuh, yang tutorial minggu kemarin. Paling soalnya yang dipol gitu aja. Kayak medan listrik 2 muatan gitu. Biasalah. Nggak susah-susah. Oke, aku lanjut lagi ya ke sini. Jadi soal selanjutnya adalah suatu balok logam. Dia punya batas bidang ini dari 0 sampai A buat X, terus 0 sampai B buat Y, terus 0 sampai C buat Z. Oh, yang hancur ya. Ini ya. Oke. Ini ya. Oh ini ada C harusnya, sorry. Jadi kan sebuah bentuk balok ya, kelihatan kan baloknya. Nah di sini semuanya potensialnya 0, kecuali di X sama dengan A. Berarti kan X sama dengan A kan suatu garis ya. Set gini di garis. Kan di sini berarti di sisi yang ini itu potensialnya dia VYZ sama dengan V0 sin 3 pi Y per B. Ini ya, ini syarat batasnya. Nah, kemudian karena ini semuanya ada variasi gitu ya. Di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C, nggak ada yang minta hingga sampai hingga gitu. Ya berarti kita pakai yang 3 dimensi ini. Kemudian kita pakai tebakan solusi X, Y, Z, terus ya udah template aja lah ya. Jadinya sebat X, X kuadrat itu sama dengan yang ini. K kuadrat tambah L kuadrat. Terus kalau dia Y itu min K kuadrat, yang Z itu min L kuadrat. Ini template lah. Terus ini juga template.
Ini bisa diapalin kalau kalian malas nurunin. Tapi baiknya nurunin sih. Ini bawa. Nah, intinya kalau udah sampai sini, udah sampai X sama dengan dia sama dengan Z sama dengan ini, ya ingat-ingat lagi kalau yang plus itu dapatnya eksponen dan yang minus itu dapatnya sinus. Ini, ya udah tinggal masukin syarat batas. Ya ingat lagi, jadi syarat batasnya semuanya dimasukin yang V sama dengan 0 ini. Kecuali yang V bukan sama dengan 0 itu yang terakhir ntar. Nah, jadi yang pertama nih ketika X sama dengan 0 kan V-nya 0. Ya udah, berarti di kasusnya yang ini yang X itu udah nih di nolin, jadinya apa? A plus B sama dengan 0 atau A sama dengan minus B. Terus kalau misalnya Y-nya 0, pas Z-nya 0, pasti yang cos ini, term cos ini itu jadi 0. Y sama dengan 0, sama dengan 0. Sedangkan pas di Y sama dengan B atau Z sama dengan C ini, yang dia nggak 0 koordinatnya, ya dia menunjukkan bahwa ya bilangan konstantanya itu suatu periodik itu. Yang satu tuh dari ini ya 0 sama dengan C sin KB, tar sinnya jadi NV, ya kan? Tar jadi NV per BK-nya. Sementara yang satu lagi sin MV sama dengan sin LC itu. Ini kenapa ada N ada M? Ya karena mereka beda indeks gitu. Biar kita bisa bedain mana yang K, mana yang L. Tuh. Kemudian ya udah nih substitusi semua, ya kan? Nggak usah ditulis yang udah 0 tadi, cukup tulis yang ada aja di sini. Terus ini kan akar K kuadrat tambah L kuadrat kan di akar. Ini dijabarin dulu jadi ini jadinya ya. Jadinya V akar N kuadrat per B kuadrat tambah N kuadrat per C kuadrat. Tuh. Terus substitusi aja semuanya ke sini. Kan ini tadi disebut ya bahwa A sama dengan min B gitu. Ya aku sekarang pengennya ya B-nya yang diubah jadi A. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, kayak aku bilang tadi, bentuk yang kayak gini tuh adalah 2 sin hiperbolik gitu. Ini ada duanya. 2 sin hiperbolik dari ya dalamnya ini, pangkatnya itu. Terus dikali sinusnya Y sama sinusnya Z. Sementara yang konstantanya yang A, C, E itu taruh depan. Dan nanti biar mereka melebur jadi ini. Jadi C, N, M. Nah, karena ini ada 2 indeks tadi, kan ada N, ada M. Ya kita pakai 2 sigma dong. Ada N, ada M. Nah, terus ya udah pakai syarat batas lagi. Terus sehingga dimasukin kan. Jadinya pas X sama dengan A, ini masukin A-nya ke persamaan ini. Jadi kan CNM sin H A dikali V, ya kan. Terus nilainya ini, terus sin Y ini sama sin Z. Nah, kalau dilihat kan kelihatan ya di sini bahwa sin H-nya itu kan udah angka semua. A, V, N, B, M, C kan angka semua ya. Jadi nanti pas di Fourier trik mereka keluar ke sini. Langsung ke kiri. Sedangkan yang satunya lagi, yang sebelah sininya, ya udah dia diintegralin sigmanya diubah jadi integral 2 per B sama 2 per C. Terus ya udah kan ada 2 per B sama 2 per C. Ya udah kan integralnya 2 kali juga kan. Berarti 0 sampai B, 0 sampai C. Terus sin yang ini diintegralin kan karena dia bentuk fungsi. Oh ya, ini kurang V0, sorry. Ini kurang V0 harusnya di sini. Boleh direvisi aja di ininya. Ini kurang V0. Harusnya di sini ada iya, ada V0. Jadi ntar CNM sama dengan 4 V0 per BC sin H. Ntar ini kan turun ke bawah ya. Terus sama integral ini. Ya udah. Ini sebenarnya tinggal dihitung aja. Biasanya tuh kalau di soal kalau integralnya susah dikasih cheat sheet-nya. Tapi kalau enggak ya gampang lah ya integral gini. 2 kali aja. Terus masukin ke atas. Ke persamaan yang umum tadi. Udah, itu kalian dapat solusi khususnya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan nih soal bab 3? Kak, Bebas. mau tanya tadi Ya. yang di soal terakhir barusan. Itu kan V0-nya, V-nya ketika X sama dengan A itu kan V0 sin 3 pi per P. Oh iya. Harusnya dimasukin ya. Oh iya, Bukannya iya. di dalam Lupa. integral, Kak. Iya.
maksudnya tuh, oh ya aku lupa bilang, harusnya ini V0-nya di luar, terus, nah ini ditaruh lagi di dalamnya berarti. Ini ditaruh sin, yang ini yang 3pi Y, 3pi Y per B, ditaruh dalam sini. Sorry, aku lupa nambahin. Iya, Kocak ya. V0-nya keluarkan karena dia bukan fungsi apa-apa gitu. Di gue Udah, tuh. Eh, Kak, ada yang mau tanya lagi? aku mau Iya, tanya lagi. Itu kan iya. biasanya kalau misal aku ngelihat soal-soal tuh biasanya ada yang ditanya solusi umumnya apa, terus solusi khususnya apa. Nah, itu solusi umum itu maksudnya yang kayak gimana ya, Kak? kayak Oh, Mau mastiin solusi, aja sih. oke. Ini aku tegasin lagi. Jadi buat solusi umumnya itu yang dia eh kita tuh udah sampai ini nih, udah sampai ke bagian ini, yang dimana dia udah nggak ada variabel, udah nggak ada apa sih namanya konstanta gitu, yang A B C D yang nggak berguna gitu, yang kalau mereka nol yang nggak usah ditulis, atau kalau bisa dibilang ya udah ada sigmanya gitu istilahnya lah ya, udah ada sigma ini ya dari indeksnya gitu biasanya, ya clean Berarti function sih bahasanya. berarti yang C kan itu udah dapat sebenarnya CN, M ya. Iya. Nah, itu tuh Mm-mm. kalau solusi umum kayak dimasukin aja gak disubstitusi ke Oh, fungsi oh enggak, V-nya aja nggak? enggak. Kalau Oh, enggak, kalau solusi umum tuh ini bentuknya ini nih, bentuknya ya ibaratnya kayak di atas tadi nih. Kau balik ke nomor satu ya. Ibaratnya kan solusi umum tuh kayak ini sebenarnya. Ini udah solusi umum ini sampai sini. Atau sampai sinilah minimal lah. Sampai yang C2-nya sama dengan nol gitu. Ini dihilangin nih misalnya nih. Ini dihilangin. Dah ini solusi umum ini sebenarnya. soalnya kan saya pikir Gitu. Tapi kalau mau sampai solusi khusus ya kamu masukin ininya kayak udah nggak ada konstanta lagi loh. Jadi semuanya udah jelas perhitungannya. Gak cuma berarti solusi umum arbitrary tetap constant gitu. kan ada, Kak. si kala Ya, apa solusi umum tetap ada. Iya, Oke, ya sih, Kak. nah, ada C-nya gitu. Tapi kalau udah khusus dia udah nggak ada arbitrary constant kayak C ini. Udah jelas semuanya gitu angkanya. Gitu. Ada mau lanjut lagi. Mungkin lanjut ke bab 4 habis ini. Kak, aku mau nanya, Kak. Oke, aku anggap nggak ada. Oh ya boleh. Itu untuk yang bentuk sama itu N sama M itu bukannya untuk ini aja ya, ganjil aja ya? Karena kan Fourier trig-nya itu yang 2 per A itu untuk N ganjil nggak sih, Kak? Atau Oh, oh iya. harusnya kamu yang belum Ah iya. Ntar aku cek buku dulu. Kayaknya iya deh. Ntar, yang tunggu N dulu. genap tuh 0 gitu kan? Kalau N genap 0. Iya, iya benar. Oh iya, aku revisi lagi berarti ini tambahin ganjil di sini. Ya, thank you. Oke, karena udah jam segini, aku lanjut lagi ya ke Aku bab nanya lagi 4. satu, Kak. Oh, boleh. Kalau yang koordinat spherical itu bakal keluar nggak, Kak? Kalau yang spesiasi variabel? Jujur tuh spherical tuh sebenarnya kalian nggak bisa nurunin tuh itu udah sekelas Mactum sih sebenarnya. Jadi kayaknya nggak bakal banyak keluar. udah deh sini. Bukan Oke. nggak banyak keluar ya. Unlikely keluar sih. Yang Hmm, isi aja cukup. oke, Kak. Thank you, Kak. Yuk, bentar ya. Ganti ini dulu. Biarin. Woi, mau kemana sih, Man? Eh,
Oke, ini yang mau saya screen lagi. Kamu jangan GBMM terus, Mas. Nah, jadi buat yang bab 4 aku mungkin ya sedikit ini ya, materi dulu sebentar. Cepatlah. Jadi itu buat bab 4 tuh intinya tentang medan medan listrik dalam suatu material. Bisa kalian ikutin aja ceritanya. Aku sudah share file deh ke Zoom. Ya. Bos. Nah, jadi buat bab 4 ini pertama bahas soal polarisasi. Ya, jadi intinya semua material gitu ya kita bisa bagi dua gitu. Jadi konduktor sama isolator atau kita sebut dengan bahan dielektrik. Nah, jadi kalau konduktor kan ibaratnya kayak logam gitu. Nah, dia tuh logam tuh kan elektronnya dia nggak terasosiasi sama uh, atom flow gitu atau bikin lautan elektron. Nah, makanya istilahnya kan elektron bisa bebas berpindah kan. Jadi bisa mudah ngalirin listrik gitu. Kalau isolator kan beda, dia kan terikat atau terasosiasi sama nukleus tertentu. Jadi dia cuma bisa sedikit bergeser gitu. Ntar ada buktinya. Terus pertama sebenarnya sih intinya kita mau ngebahas dua kasus gitu. Pertama dari kasus yang atom netral atau yang kita sebut dengan apa sih namanya molekul non polar ya. Jadi kalau ada yang sangat kuat di sini nih, misalnya nih ini, terus ada atom ini, ya udah ntar karena dia sangat kuat, jadi tuh kayak bikin suatu deformasi gitu loh, sedikit deformasi gitu, ada berpindahan dikit. Jadinya nih, bukan dikit sih, sorry. Kalau yang sangat kuat justru malah terionisasi di. Jadi ibaratnya kayak lepas gitu. Ya contohnya kayak ya di mana lah di matahari gitu misalnya. Jadi atomnya terionisasi. Jadi elektronnya biasa aja. Kalau yang biasa aja gitu, ya udah dia kayak cuman jadi lonjong gitu ibaratnya orbitnya. Jadi yang sini delta plus, yang di inti, yang di atom itu delta min. Nah, terus dari sini bakal kebentuk namanya momen dipol atau P. P itu alfa E ya, atau ya searah dengan E itu. Alfanya polarisasi beta atomik itu merupakan jenis atomnya. Dan buat kasus molekul ya ini kalau kan atom kan kayak cuma ya udah inti elektron gitu atau pseudo inti sama elektron valensi. Tapi kalau molekul kan dia kan terdiri dari beberapa atom ya yang dia punya dipol atau apa namanya arah-arah sendiri gitu ya. Jadi ya udah kita bisa pakai ini yang tegak lurus sama yang paralel. Kalau tensor kayaknya nggak bakal keluar deh. Itu susah banget. Nah, terus kasus kedua adalah di mana dia molekul polar gitu. Contohnya H2O. Kan gini ya. H2O itu kan dia bentuknya agak bend gitu, agak melengkung. Ya karena apa? Ya karena dia ada beda elektronegativitas yang ekstrim gitu. Kalau H kan dia elektropositif. Kalau yang O kan elektronegatif gitu. Jadi ada perbedaan gede kan. Jadi yang plus tuh cenderung ke atas, yang min cenderung ke bawah. Dan P-nya yang ngikutin yang atas, ngikutin yang plus. Itu. Ya intinya mah kalau ada E itu dia bukan jadi lonjong. Enggak, tapi jadi punya torsi. Besarnya gimana? Ini NP cross E gitu. Terus dengan momen dipolnya itu Q dikali D. D itu apa? D itu ya ini jarak antara si eh, muatan plus sama muatan min gitu. Kalau di suatu molekul ya H sama O lah gitu gampangnya. Nah terus, nah bagaimana kalau tadi kan E-nya kalau uniform ya, kalau E-nya beda gitu, ya berarti kan efek buat si plus sama buat si min dia bakal beda gitu. Jadinya ada perbedaan di sini delta ntar torsinya jadi ini. Gitu aja sih. Terus yang perlu diingat lagi ntar ada istilah namanya polarisasi atau P besar ya. Tadi kan P kecil tuh momen dipol. Itu tuh P besar itu ya momen dipol per volume gitu. Ya kalian bisa tulis sebagai P itu punya istilah punya apa namanya istilah gitu. Ya P kecil per V gitu. Terus nanti mungkin
kayaknya sering disebut ya, ada phase polarization. Ini mati. Phase polarization itu maksudnya ya ketika si E-nya ini tuh polarisasinya, Iya. polarisasinya terlalu kuat gitu. Jadi kayak bikin lonjong banget gampangnya. Jadi itu ada distorsi di struktur materialnya. Akibatnya ya kayak apa ya? Kayak kalau kalian ngebekokin material tuh kayak jadi bengkok selamanya gitu, nggak bisa balik ke tempat semulanya. Ya itu istilahnya phase polarization. Itu. Terus kalau materi yang kedua itu soal ada namanya muatan terikat. Ya muatan terikat tuh gampangnya ya kayak di padat gitu kan. Kalau padat kan mereka saling menyatu ya. Gitu. Belum ada sekolah. Nggak ada yang bebas bergerak gitu kan. Susah lah bergerak. Nah di sini dia punya namanya ya, kalau dia terpolarisasi dia punya mikrodipol. Kalau dia misi. Dan ini bakal ngasilin yang namanya polarisasi juga di dalamnya itu sendiri gitu. Jadi selain ada E yang di luar, ya dia ada P di dalamnya sendiri gitu. Meskipun belum ada E di luar. Kalau dia di atas. Gitu ya. Nah ini sebenarnya buat ngedefinisiin ini aja sih. Penurunan ini tuh dari si bulk ini tuh buat nurunin ini sampai ini. Yang penting ada surface charge density, yaitu polarisasi dioperasi dot sama vektor Wah, susah. vektor normal permukaan, dan yang satunya lagi adalah volume charge density gitu, atau ya min del divergensi P gitu, min divergensi polarisasi kurang lebih gitu. Terus ya ini dari interpretasi aja sih, kayak teori aja sih, kayak tadi pembuktian kenapa dia apa sih namanya, kenapa dia perpindahannya dikit gitu misalnya, ya karena dia saling cancel di sini misalnya. Terus habis itu ini pembuktian kenapa sih tadi rumusnya ini gitu, kok bisa dari terms V gitu terus tiba-tiba jadi dua ini. Ya sebenarnya dari sini pembuktiannya. Jadi kalau dia dipotong gitu melintang ya hasilnya ini. Itu terus udah itu aja. Ini ke soalnya ya. Iya. Buat soalnya tuh buat yang 4.1 sama 4.2 itu dikit sih. Aku paling ngontohin satu aja kayaknya buat itu. Soalnya yang banyak tuh sebenarnya ntar masalah bab 4 tuh masalah soal bola konsentrik, terus masalah silinder koaksial, ya sama-sama kayak bab 2 sih gitu. Cuma ini lebih advance aja. Ini soal tugas sebenarnya. Ini ada P-nya gitu. Jadi misal nih solusi silinder sangat panjang punya jari-jari sebesar A gitu dengan polarisasi uniform P. Nah di sini kan dia anggap aja silinder sangat panjang itu di sumbu Z. Nah kalau di silinder itu dia jari-jarinya tuh bukan R tapi S. Sedangkan tadi P-nya itu terus si sumbunya. Jadi P-nya ke sini. Nah kita disuruh nyari E pas koran dari A dan E pas lebih dari A. Ya ini pakai hukum Gauss saja sih. Jadi yang Tilal N close EDA sama dengan QN plus pada epsilon 0. DA-nya kan ya luas permukaan silinder aja sih. 2 PSL sementara UN jadi rho ya ini kan suatu muatan. Sebenarnya dia nggak bilang ini sih, nggak bilang dia bolong atau gimana ya, atau pejal gitu. Aku tetap anggap aja rho gitu. Dikali V-nya ini, ntar aku turunin jadinya E-nya sama dengan ini. Rho per 2 epsilon 0 dikali S. Nah masalahnya kita nggak tahu rho itu berapa. Nah itu kalau ini aku lihat solusi manual juga. Jadi sebenarnya pakai yang namanya suatu vektor charge berlawanan sih aku nangkapnya. Atau istilahnya ya ibaratnya tuh ini kan uniform ya. Jadi plusnya uniform, minusnya juga uniform gitu. Dan mereka kan kayak beda jarak gitu kan, atau muatannya bersebelahan gitu. Nah perbedaan jaraknya ya D. Gini.
Terus karena tadi ada plus minus juga, berarti kan ya E-nya ya gabungan dari plus sama minus juga kan. Terus somehow dia nemuin rho D sama dengan polarisasinya. Sehingga E-nya adalah minus P per 2 epsilon 0. Terus kita pengen buktiin kan yang di luar tuh gimana. Ini ribet banget sih. Jadi pakai Gauss juga. Terus kita nemu ini kan. Apa namanya? Buat DA-nya tuh 2PSL. Kenapa pakai S? Ya karena kita kan ninjau kan ya. DA-nya tuh peninjauan. Sementara Q-nya kan ya apa adanya. Jadi makanya rho pi A kuadrat gitu, bukan S. Jadilah ini, kemudian tadi kan plus minus lagi, S-nya dipecah lagi jadi plus dan minus. Terus ini penurunan lagi, ya kayaknya nggak tahu gimana sih. Jadinya gini ya, S plus minus itu sama dengan S minus plus D per 2. Terus ini matematika aja sih. Ini kalau kita mau hitung seper S itu berapa gitu istilahnya. Ntar dia dikuadratin, kemudian kita keluarin kuadratnya dengan asumsi S lebih besar daripada D gitu. Terus jadilah kayak gini, seper S kuadrat. Oh ya ini lupa, ini ada pangkat min satunya. Sorry. Ini pangkat min satunya di sini. Udah flicker ya. Terus ini dikalikan ke sini. Ruby udah flicker. Kemudian udah dapatlah ini seper S-nya ya, term seper S. Kemudian ini udah S plusnya berapa, seper S plus sama seper N minnya berapa di sini. Dimasukin, dapatlah ini 2 dikali S dot D per S kuadrat min D. Ntar dikali sama rho tadi kan. Rho-nya dimasukin ke dalam sini. Rho-nya dikalikan ke sini ya. Ya udah, kalau D dikali rho kan hasilnya P ya. Udah jadinya P dot S ya, terus minus P. Nah, kurang lebih gitu. Lanjut jadi ke bab yang lain. Silakan Farja. Cancelin. M4.2 udah dibahas, Ref. Udah segitu dong teorinya. Asli. Bentar. Oke, nanti kalau suaranya nggak aman, bilang di chat aja ya. Jadi gue mau bahas yang yang bab 3 dulu tentang metode citra ya. Jadi soalnya minggu lalu kemarin gue bahas yang metode citra. Waktu itu udah ada berapa ya? Ada 2 soal kalau nggak salah ya. Mungkin Sabi dicek di note yang pernah gue kirim. Nah ini tuh soal UTS tahun-tahun sebelumnya. Kurang lebih gue akan bahas 6 soal ya. Bab 3 1 soal, sisanya bab 4. Nah. Oke. Nah, terus jadi bab 3 dulu tentang metode citra. Jadi ada sebuah muatan titik 20 kali 10 pangkat min 9 kolom ya dalam ruang hampa. Terus ada koordinatnya. Terus ada juga bidang konduktor sempurna di Z sama dengan 2. Oh iya, ini kayaknya gambarnya nggak representatif, sorry banget. Ntar gue harus share dulu. Nah, ini bidangnya ya, di Z sama dengan 2. Nah, jadi tuh ada lagi, bentar, sorry, filenya belum di-share, bentar. Ya, sambil nunggu loading filenya di-share, ini ya, bakal gue bahas pelan-pelan. Nah, jadi bidang konduktor sempurna ini ada di Z sama dengan 2. Nah, asumsinya bidang konduktor sempurna itu dia itu ditanahkan ya, grounded gitu. Nah, tentukan yang pertama potensial pada titik koordinat 3, 2, 4 gitu ya. Jadi X-nya 3, Y-nya 2, Z-nya 4. Terus medan listriknya berapa di titik itu dan ada rapat muatan permukaan. Nah, buat nyari yang nomor A dulu. Nomor A itu kan sebenarnya ada hubungannya sama yang B.
Kenapa ada hubungannya? Karena di situ ada sebuah bidang konduktor sempurna yang ditanahkan. Nah, kalau dia ditanahkan, berarti potensial di bidang konduktornya itu kan 0. Nah, berarti di bidang yang ini tuh 0 gitu potensialnya. Nah, terus jadi kalau misalnya kita mau tahu nih, oh potensial di titik dalam bidang itu, nah itu udah pasti 0. Nah, berarti kalau ada muatan di atasnya itu kan tadi 2, koordinatnya 2,3,5. Nah, berarti kita bikin muatan daminya gitu. Muatan, kalau metode citra kan karena kita tahu bidang yang ditanahkan itu berarti potensial di bidang itu 0, berarti kita bikin muatan dami ya, berupa muatan titik juga. Nah, tapi di lawannya. Nah, itu kan si bidangnya itu ada di Z sama dengan 2. Nah, sedangkan muatan titiknya di Z sama dengan 5 ya, di 2,-3,5. Nah, berarti kan jaraknya tuh 5 dikurang 2 ya, 3. Nah, berarti kita bikin muatan daminya itu di Z sama dengan 2 dikurang 3 gitu. Ibaratnya cerminnya lah gitu. Nah, berarti Z sama dengan -1. Nah, terus X dan Y-nya juga dicerminkan ya. Jadi X-nya -2, Y-nya 3 gitu. Nah, muatan daminya berarti koordinatnya -2, 3, -1. Nah, terus dia muatannya juga negatif. Nah, ya udah dari situ kita udah punya 2 muatan titik nih. Bidangnya udah nggak kita anggap lagi. Nah, ya udah sih paling kalau buat nyari potensial muatan titik ya udah pakai rumus biasa 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R gitu ya. Di situ ada R1, ada R2. Nah, R1 itu jarak antara muatan positifnya terhadap titik yang ditinjau yaitu 3, 2, 4. Oh, itu file udah kekirim nih. Terus R2 itu jarak antara muatan negatif dengan titik yang ingin ditinjau itu 3, 2, 4. Ya udah kita dapetin R1 dan R2-nya pakai ini ya, pakai rumus jarak ya. Berarti akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat dan seterusnya gitu. Ya udah dapat R1-nya berapa dan R2-nya berapa. Ya udah kalau potensial itu kan dia skalar ya. Berarti kita bisa langsung jumlahin aja. Berarti Q per 4 pi epsilon 0 dikali, nah ini nih, dikali 1 per R1 dikurang 1 per R2. Nah, kenapa dikurang? Karena muatan yang kedua itu dia negatif gitu. Jadi gua kurangin aja. Mungkin hasil perhitungannya bisa dilanjut sendiri ya. Itu angka-angkanya udah ada. Terus pi sama epsilon 0 juga dia konstanta ya. Yang penting cara ngitungnya itu dulu. Nah, terus yang B, tentukan medan pada titik tersebut. Pada titik 3, 2, 4. Nah, kalau medan itu kan dia vektor ya. Berarti kita harus bikin pendekatan lain gitu. Kalau vektor nggak bisa langsung dijumlahin. Berarti kita hitung dulu pada titik tersebut medan yang diakibatkan oleh muatan 1, berarti di sini ya. Terus medan yang diakibatkan oleh muatan kedua. Nah, terus kita cari deh resultannya. Mungkin cara nyarinya gitu aja. Terus rumus medan juga biasa ya, rumus medan pada muatan titik. Mungkin perhitungannya juga nggak gue lanjutin karena ini agak speedrun juga karena baru dapat soalnya tadi ya. Nah, terus yang C ini hitung rapat muatan permukaannya. Nah, rapat muatan permukaan itu si konduktor tadi gitu. Kita harus cari rapat muatan permukaannya berapa. Nah, kalau kalian lihat ada di textbook ya, persamaan 3.10 itu gua kutip juga. Setelah diturunkan, nah hasilnya itu sigma X, Y ya. Berarti sama dengan min QD per 2pi per 2pi kali X kuadrat tambah Y kuadrat tambah D kuadrat pangkat 3/2. Nah, Q-nya kan kita udah dapat, terus D-nya juga 3 ya, karena kan jarak vertikal, jarak sumbu Z-nya itu dari muatannya, berarti di Z sama dengan 5, terus ke bidang konduktornya itu Z sama dengan 2, berarti D-nya 3. Ya udah terus masukin X, Y-nya sih, udah itu paling. Nah, ya udah itu hasil perhitungannya bisa dilanjutin ya, itu angka-angkanya juga udah didapetin. Sejauh ini ada yang mau nanya nggak?
Kamu mau tanya deh. Hmm. Gimana Jeff? Itu tuh rapat muatan permukaan dapetnya kayak gimana sih itu? Persamaan. Persamaannya, Iya, maksudnya penurunannya apa rumus jadinya? iya kayak penurunannya sih. eh Tadi kan gue mikir ini ya bakal speedrun bahasnya. Jadi ini nih mungkin bentar gue stop share dulu. Nggak usah deh, dari sini aja bentar. Nah ini nih. Nah kan dia itu kan muatan permukaannya itu kan terinduksi. Nah awalnya itu dari sini, dari yang bawah. Nah jadi sigma sama dengan minus epsilon 0 dikali turunan parsial ya, potensial terhadap n. Nah n itu kan normal ya. Nah dalam kasus ini si n-nya itu sumbu z gitu. Nah jadi dia si potensialnya itu di turunan parsial terhadap sumbu z. Nah ya udah berarti kan variabelnya pasti udah nggak include z lagi gitu. Nah ya udah itu bisa dilihat tuh do V per do Z-nya itu sekian penurunannya. Terus ya udah hasilnya sigma itu sigma X sama Y aja ya. Z-nya nggak usah dihitung lagi. Gitu Jeff. Menjawab nggak? Nah itu Z sama dengan 0 itu kenapa Mana? itu? Enggak itu Enggak, itu asumsinya dia di Z sama dengan 0. Maksudnya kalau oh kalau bidang misalnya konduktornya ya. ya bidang konduktornya, kalau memang misalnya dia ya tadi kan sama dengan 2, ya udah dimasukin aja. Oke, kasih Kak. Kayaknya kalau misalnya gue salah perhitungan ya. Gue salah perhitungan karena Z sama dengan 2, kalian bisa turunin parsial terus masukin Z sama dengan 2 gitu di yang di situ from equation 3.9. Nah itu kan do V per do Z-nya sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali ya minus Q. Nah itu kalian masukin Z sama dengan 2 gitu. Kayaknya gue salah sih penurunannya, tapi ya itu bisa diganti aja. Gimana? Oh iya Aman? Kak. Gimana? Itu Ya. yang di sini tuh induced charge, Mm-mm. induced surface charge ya. Itu tuh Mm-mm. dia of kayak bound sama free charge atau bound aja atau gimana sih? Bound sama free charge Kayak ini atau nggak bahas itu ya, nggak enggak, jadi nggak jadi belum. Itu nggak jadi bab nggak jadi. 4. Iya iya. Iya, Oke. Kasih. itu ininya aja, pokoknya yang ada di dalam muatannya aja sih. Enggak aman ya. Aman Oke, kasih Kak. sip. Yang lain kalau ada yang mau nanya langsung potong aja. Nah, terus gue lanjut ke bab 4, medan listrik dalam bahan. Nah, kebetulan gue dapet 4.3 sama 4.4. 4.3 itu tentang medan pergeseran. Nah, kebetulan tadi Javier nanya bound sama free ya. Mungkin dijelasin tipis-tipis dulu. Sebenarnya ini materinya menurut gue nggak terlalu banyak. Dan aplikasinya di soal UTS tuh biasanya kalau nggak konduktor diisi material dielektrik, terus sama ya udah kita hitung medan pergeserannya berapa gitu. Nah, jadi kan sebenarnya di polarisasi itu dibahas ya, ada bound charge gitu. Ibaratnya bound charge itu terbentuk karena adanya polarisasi gitu. Akibat dari polarisasi itu terbentuk muatan terikat. Nah, dia itu kan polarisasi itu kan kayak ini ya, kayak kutub gitu. Nah, jadi kalau hasil dari polarisasi adalah terbentuknya muatan terikat. Nah, gitu. Kalau free charge, nah free charge ini dia itu memang nggak terikat pada bahan. Namanya free itu kan bebas. Nah, dia itu nggak terbentuk karena polarisasi. Memang udah ini aja, emang udah
dia tuh memang nangkap dari luar gitu. Contohnya, contoh free charge itu apa? Dia itu elektron sama ion gitu. Ion itu kan biasanya kalau di bahan dieelektrik tuh ada ion. Terus pada konduktor ada elektron. Nah, itu contoh free charge. Nah, kalau bound charge itu ya misalnya penggaris nih. Nah, penggaris plastik itu digesek-gesekin. Nah, itu terbentuk bound charge. Nah, mungkin perbedaan utamanya bound charge sama free charge itu, kalau bound charge itu kan dia hasil dari polarisasi dan dia itu statik gitu. Dia itu ya udah nggak bisa bebas, terikat gitu. Kalau free charge dia itu dapat bergerak dengan bebas dan dia bukan hasil polarisasi. Nah, penurunannya kan kalau misalnya kalian ingat ini ya, persamaan divergensi dari medan listrik itu kan rho per epsilon 0. Nah, itu di bab 2 ya kalau nggak salah. Nah, itu dimasukin. Jadi rho-nya itu jadinya kan epsilon 0 dikali divergensi dari medan listrik. Nah, sama dengan rho B tambah rho F gitu. Nah, rho B itu, bound charge itu, kalau di bagian polarisasi, nah itu tuh sama dengan minus divergensi dari polarisasinya gitu. Nah, jadi dimasukin ke sini, terus ditambah rho F. Nah, ya udah, jadi kita pindah ruas, terus kita cari ya divergensi dari epsilon 0E ditambah P itu sama dengan rho F. Nah, epsilon 0 kali E ditambah P itu sama dengan D atau medan listrik pergeseran gitu. Yang dimaksud medan listrik pergeseran itu adalah yang medan listrik yang terbentuk akibat dari polarisasi. Kalau gue nangkapnya gitu ya. Karena adanya polarisasi, jadi dia itu terbentuk medan listrik pergeseran. Nah, di bawah itu, di sini, di sini sama di sini, dia itu kan terbentuk persamaan yang mirip banget sama ini ya, medan listrik E gitu. Ini mungkin selanjutnya biar singkat, medan listrik gue bilang E dan medan pergeseran gue bilang D. Nah, E itu kan kalau kalian ingat ini ya, divergensi dari E itu tadi kayak gue tulis rho per epsilon 0. Nah, terus ini divergensi dari D itu sama dengan rho F. Nah, dari yang kita turunin tadi nih, dari yang ini. Nah, terus itu bentuk diferensialnya. Kalau bentuk integralnya mirip juga kayak integral kalau kalian ingat ya, close integral E dot dA itu kan sama dengan Q enclose per epsilon 0. Nah, kalau D itu ya udah sama, tapi dia itu Q F enclose aja, nggak dibagi epsilon 0. Nah, kalau kalian lihat dua persamaan ini, itu kan bisa ditarik lah ya hubungan antara E dengan D. Ya udah, jadi E itu sama dengan D dibagi epsilon 0. Nah, contoh soal ya. Nah, jadi ada misalnya kabel panjang banget gitu. Terus dia itu rapat muatan garisnya itu lambda. Nah, terus dia itu dikelilingi sama insulasi karet lah yang jari-jarinya tuh A. Nah, terus kita cari D-nya tuh berapa. Ya udah kalau gini tinggal masukin aja. Mirip banget hitungannya sama cara ngitung E dot dA ya. Tapi nggak dibagi epsilon 0 aja. Jadi close integral D dot dA terus Q Fn close. Ya udah sama Q Fn close-nya juga sama lambda dikali L. L itu panjangnya. Terus dA-nya juga 2 PSL. Nah, selimut gitu. Luas selimut. Terus kita dapat D-nya. Nah, D-nya itu berarti lambda per 2 PS. Nah, arahnya tuh ke S, arahnya ke vertikal lah. Kalau misalnya koordinat silindris kan berarti S ya. Nah, terus kita punya E nih. Kita punya E sama dengan D per epsilon 0. Ya udah, jadi D yang kita dapat tadi dibagi sama epsilon 0. Jadi E sama dengan lambda per 2 pi epsilon 0 S gitu. Untuk S yang lebih besar dari A. Nah, kan kita udah dapat nih hubungan yang kira-kira agak identik nih D sama E. Tapi dia itu nggak boleh dianggap sebanding karena apa? Karena kita nggak bisa mengasumsikan karakteristik si D dengan E itu sama cuma dari divergensinya gitu. Kalau kalian ingat medan listrik, kita juga bahas satu lagi kan.
kita bahas curl-nya. Nah, curl-nya ini beda karena curl dari medan listrik itu kan 0 ya. Nah, kalau dari D itu dia nggak 0. Nah, mungkin kalau dibuktiin nih dari persamaan yang bawahnya udah gue tulis, D-nya diuraikan. Terus epsilon 0 dikali curl dari E ditambah curl dari P polarisasi. Nah, curl dari E ini kan 0. Nah, tapi karena ada curl dari polarisasi yang nggak 0, jadi curl dari D itu nggak 0 gitu. Jadi intinya kalau curl dari medan pergeseran itu dia nggak selalu 0. Apalagi kalau dia bendanya tuh nggak simetris. Nah, mungkin contoh fisisnya itu ada di gambar bawahnya. Nah, itu kan putus tuh kalau yang E. Tapi kalau yang D itu, dia itu nggak putus gitu. Nah, lainnya continuous. Nah, ini ada bacaannya. Mungkin buat yang medan pergeseran itu aja materinya. Nah, terus kita masuk ke dielektrik linear. Nah, tadi Reva udah bahas tipis-tipis dielektrik ya. Dielektrik itu intinya kalau dia nggak kena medan listrik, dia itu isolator biasa. Tapi kalau dia dikenakan medan listrik, dia itu bakal timbul dipol listrik gitu. Nah, dielektrik linear ini kita tuh tadi kan bahasnya tuh apa efek dari polarisasi. Efek dari polarisasi adalah timbul medan pergeseran gitu. Nah, tapi penyebab dari polarisasi apa? Penyebab dari polarisasi itu medan listrik gitu. Jadi kalau misalnya suatu bahan dielektrik itu dikasih medan, ya dia itu timbul polarisasi sehingga menghasilkan medan pergeseran gitu. Nah, jadi bahan disebut dielektrik linear jika P sebanding dengan E. Tuh. Jadi dari persamaan yang bawah, polarisasi sama dengan epsilon 0 dikali suseptibilitas listrik gitu. Tergantung jenis bahan atau kalau kita sebut K ya. Nah, terus dikali medan listriknya tuh. Nah, terus kita dapat P kan dari persamaan D yang ini. Dari persamaan D yang ini mungkin gua kopas aja deh ke bawah. Nah, dari persamaan ini kan D nih, nah, si P ini bisa kita masukin, berarti jadi epsilon 0 E ditambah P-nya itu epsilon 0 Chi E. Ya udah, jadi bisa kita kelompokin ya. Jadi epsilon 0 dikali 1 plus Chi dikali E. Nah, 1 plus Chi ini namanya permitivitas relatif bahan gitu. Nah, tiap bahan ini beda-beda. Nah, jadi biasanya permitivitas relatif ini epsilon R. Atau kalau di soal biasanya K lah gitu, sama aja gitu. Nanti kita bakal ketemu soal kayak gini. Jadi ini mungkin gue bahas tipis-tipis aja. Nah, jadi ya udah, jadi kita juga kenalan sama yang namanya epsilon gitu. Epsilon itu sama dengan epsilon 0 dikali epsilon R. Epsilon itu ya permitivitas material tersebut, terus epsilon 0 itu permitivitas vakuum, epsilon R itu permitivitas relatif. Nah, terus ya udah kita dapat D itu sama dengan epsilon dikali E. Nah, ini yang bakal kepake di soal-soal berikutnya. Nah, terus di sini ada rumus-rumus usaha dan gaya. Mungkin nggak usah gue jelasin lebih lanjut karena cukup jarang keluar. Tapi itu gue tulis, bisa kalian lihat di catatan aja. Nah, terus ada kapasitor. Nah, kapasitor ini juga udah dibahas di bab 2, tapi bedanya di sini dia tuh disusupin sama material dielektrik. Nah, bedanya apa sih gitu. Nah, mungkin kalau reminder lagi nih, kita review lagi. Kalau misalnya kapasitor sebelumnya kan dia dalamnya kosong ya, udara gitu, ruang hampa. Berarti yang kita hitung tuh si medan listriknya, si E-nya. Sehingga E itu sama dengan sigma per epsilon 0. Atau sigma itu kan, nih yang ini. Sigma itu kan sama dengan banyaknya muatan per luas ya. Berarti Q per A epsilon 0 gitu. Nah, jadi hal tersebut yang bikin kita dapat rumus C, kapasitansi, yaitu C itu kan Q per V. Nah, ya udah kita Q-nya itu Q doang, terus V-nya itu kita dapat gitu.
V itu kan E kali D. Nah, berarti Q dikali E-nya itu Q per A epsilon 0 dikali D. Ya udah, jadi hasilnya C itu A epsilon 0 per D yang di sini. Nah, bedanya sama yang dielektrik, sebenarnya intinya tinggal epsilon 0-nya diganti epsilon aja sih, gitu. Hasil akhirnya sama kan, kalau kalian lihat tuh A epsilon per D gitu C-nya. Terus E-nya juga Q per A epsilon. Nah, tapi dia dapatnya dari medan pergeseran gitu. Kita hitung dari medan pergeseran ya, karena dia ada material dielektrik gitu. Nah, jadi D itu sama dengan epsilon E pakai rumus yang tadi. Nah, dia itu sama dengan sigma gitu. Ya udah, jadi E itu sama dengan sigma per epsilon kan. Nah, ya udah, jadi sigmanya kita pecah jadi Q per A gitu. Ya udah, intinya mirip-mirip tapi epsilon 0-nya diganti sama epsilon. Nah, terus biasanya soal yang dimodif-modif ini kalau mau lihat soal berikutnya. Nah, jadi dia itu disusupin sama dua jenis material dielektrik yang beda gitu. Yang beda epsilon R-nya. Yang beda permitivitas relatifnya, dan beda juga pasti K-nya, susceptibilitasnya. Nah, kalau dia ada dia itu misalnya di antara dua plat kapasitor, dia itu disusupin sama dua material yang bentuknya horizontal kayak gini, sama dua material yang bentuknya vertikal kayak gini. Yang di bawahnya tuh vertikal gitu terhadap dua plat kapasitornya. Sebenarnya intinya kalau dia disusunnya secara horizontal, itu kan kalau medan kalian lihat nih, ini kan V-nya 1 ya. Jadi beda potensial antara plat atas dengan plat bawah itu sama gitu. Jadi yang sama itu beda potensialnya sama, sehingga medan listriknya itu sama juga. Nah, itu bisa dilihat ya. Jadi E1 sama dengan E2. Nah, tapi D-nya berbeda. Dia itu posisinya relatif terhadap platnya. Jadi dia itu begini. Kan ini misalnya D1. Nah, ini tuh D2. Nah, beda kenapa beda? Karena dia itu melewati material dielektrik yang berbeda gitu. Jadi ya udah, D1 itu sama dengan epsilon 1E, D2 epsilon 2E. Ya udah. Jadi kalau kalian mau dapat muatannya, berarti kan Q1 plus Q2 gitu. Muatannya itu beda juga. Ya udah, berarti Q itu kan berarti sigma dikali A. Terus ini juga sigma 2 dikali A2. Nah, sigma itu kan tadi sama dengan D ya. Berarti D1 A1 ditambah D2 A2. Ya udah, si D ini bisa kita expand jadi memunculkan suku E karena E-nya itu sama gitu. E1 dengan E2 itu sama, bedanya di epsilon 1 dengan epsilon 2. Ya udah, jadi E itu bisa jadi V per D. Nah, jadi kita bisa dapat nih hasil sebelum persamaan akhirnya, berarti Q itu sama dengan V per D epsilon 1 A1 ditambah epsilon 2 A2 untuk dua material dielektrik yang berbeda yang disusun secara horizontal. Nah, ya udah, berarti kalau Q per V, berarti si V ini jadi ini kan, berarti kalau kita menghitung kapasitansi, berarti kapasitansi itu kan Q per V. Nah, berarti jadinya 1/D dikali epsilon 1 A1 ditambah epsilon 2 A2. Gitu. Jadi kalau di-expand, berarti epsilon 1 A1 per D ditambah epsilon 2 A2 per D. Nah, ini kan nggak lain, itu sama dengan C1 ditambah C2. Tuh. Nah, konfigurasi tersebut dia ekuivalen dengan rangkaian kapasitor paralel. Tuh, rangkaian kapasitor paralel tuh ya berarti begini ya. Itu. Mungkin sampai sini kalau ada yang mau nanya langsung potong aja. Nah, terus gimana kalau dia vertikal gitu? Nah, berarti kan dia melewati si D-nya ya. Dia melewati ibaratnya material yang sama lah, dia melewati material 1 dengan material 2 gitu. Nah, jadi kalau dia vertikal berarti yang sama itu D-nya. Nah, kalau D-nya sama berarti E-nya itu beda gitu.
E itu kan berarti sigma per epsilon ya. Nah, kalau misalnya E1 berarti sigma per epsilon 1, E2 berarti sigma per epsilon 2. Sigma itu sama dengan D, berarti dari D yang sama kita tuh kayak ngebagi sama jenis material yang berbeda, berarti epsilonnya beda tuh. Ya udah jadi intinya pakai rumus yang sama, jadi kita bisa dapat kesimpulan kalau dia vertikal, nilai kapasitansinya itu berarti 1/C sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 itu kayak itu ekuivalen dengan rangkaian kapasitor seri. Berarti begini. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Mungkin udah jelas ya, karena nggak ada yang motong. Nah, terus gue lanjut ke soal. Nah, ini tuh dari soal UAS dan UTS tahun-tahun lalu. Kalau yang ini gue gabungin karena yang satu ini dia horizontal terhadap platnya, dan yang bawahnya itu vertikal terhadap platnya. Tapi soal nomor yang atas ini memang gue agak ngerasa soalnya agak kurang lengkap gitu. Mungkin bisa kita baca bareng-bareng. Jadi ada kapasitor plat sejajar gitu ya. Terus dia itu disusupin sama 3 jenis dielektrik yang berbeda jenis. Jadi ada epsilon 1, ada epsilon 2, epsilon 3. Terus luasnya itu sama ya. Berarti luasnya itu 1/3 dari luas kapasitornya. Nah, di situ ada luas 1/3 dari luas plat yang berbeda gitu. Nah, jadi berarti A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan A/3. Nah, di situ gue bikin yang diketahui, terus ada 3 bahan, berarti ada epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Terus ada rapat muatan permukaan, Rho. Nah, Rho di sini rapat muatan permukaan ya, bukan rapat muatan volume. Berarti mungkin yang kalian kenal sebelumnya sama sigma, di soal ini jadi Rho gitu. Ya udah, jadi Rho itu Q per A. Nah, terus ditanya, kita harus tahu rapat flux medan listrik pada tiap daerah. Nah, rapat flux medan listrik ini sama kayak medan pergeseran gitu, D. Nah, ya udah kalau misalnya dia horizontal begini, berarti kan yang sama E-nya ya. Nah, berarti E1 sama dengan E2 sama dengan E3. Tapi D-nya beda nih. Nah, ini D1, nih D2, nih D3 gitu. Nah, ya udah jadi kita cari D1 sama dengan kan Rho 1 ya. Nah, jadi Rho 1 itu sama dengan epsilon 1E, terus Rho 2 sama dengan epsilon 2E, terus Rho 3 epsilon 3E. Nah, kenapa gue bilang nggak komplit? Karena di soal tuh nggak di-define Rho 1, Rho 2, Rho 3 gitu. Jadi mungkin jawaban gue mungkin dari konsep yang tadi kayak gini gitu. Tapi mungkin kalau dinilai nggak komplit karena dia tuh nggak dikasih tahu di soal Rho 1, Rho 2, Rho 3-nya. Terus E-nya juga nggak di-mention gitu. E-nya juga belum dihitung malah. E-nya itu baru ditanya di soal yang B. Ya udah, jadi E itu sama dengan Rho per epsilon. Nah, karena E-nya sama, ya udah jadi E itu sama dengan Rho 1 per epsilon 1, terus Rho 2 per epsilon 2, terus Rho 3 per epsilon 3. Nah, jadi perbandingan antara Rho sama epsilon itu pasti sama di ketiga-tiganya. Nah, terus ditanya potensial listrik antara kedua plat. Nah, potensial listrik berarti kan V itu sama dengan E kali D. Nah, ya udah berarti E-nya itu kita udah tahu E-nya itu sama gitu. Jadi Rho per epsilon kali D. Ya udah, mau dia Rho 1 per epsilon 1 kali D, mau Rho 2 per epsilon 2 kali D, terus dan seterusnya Rho 3 per epsilon 3 kali D itu sama nilainya. Nilai V-nya. Terus ya udah, yang terakhir ditanya tentukan kapasitansi dari kapasitor plat tersebut. Nah, kapasitansi itu kan berarti kalau dia horizontal ya dijumlahin biasa. Ya intinya dia kayak ini ya. Nih, kalau dilihat berarti dia C1 plus C2. Ya udah, kalau di sini berarti C1 plus C2 plus C3. Nah, ini bisa gue langsung bikin kayak gini. Sebenarnya kalau kalian langsung bikin kayak gini nggak apa-apa, sah-sah aja sih. Kan udah tahu hubungannya. Jadi nggak usah diturunin dari sini. Nggak usah diturunin dari sini. Nah, ya udah berarti A1, A2, A3-nya itu kan sama-sama ini.
sama-sama A/3 ya. Tadi A1 sama dengan A2 sama dengan A/3 sama dengan A3 sama dengan A/3. A itu luas keseluruhan dari kapasitornya gitu, dari plat kapasitornya. Jadi udah hasil akhirnya ini yang gue kuningin A/3D dikali epsilon 1 tambah epsilon 2 tambah epsilon 3. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kak, aku mau tanya deh. Itu eh rapat muatan permukaan yang tadi yang di nomor 1 ya. Itu tuh nggak sama ya kayak row 1, row 2, row 3 kan? Gimana? Sorry. Kan itu di soal disebutin rapat Nah, rapat muatan muatan permukaan. Gimana? permukaannya row gitu. Nah, Hmm. row-nya itu nggak sama kayak row 1, row 2, row 3 kan. Jadi maksudku itu Enggak ya, sama. Makanya gue bilang soalnya agak menurut gue ya dari konsep yang tadi gue pelajarin dari textbook agak aneh gitu karena dia cuma nge-define row gitu. Harusnya kalau row itu sama dengan row 1 tambah row 2 tambah row 3 gitu. Sehingga total muatan di kapasitor itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 gitu. Jadi ya row-nya udah beda gitu. Jadi harusnya row itu sama dengan row 1 tambah row 2 tambah row 3. tapi Tuh. kita bisa ini kan cari hubungan antara row 1 sama row yang di soal. Ya hubungannya itu sih. Cuma gue nggak nemu yang hubungan yang menjawab. Maksudnya kalau apa dikatakan kita menjawab soal itu kan kalau kita menjawab soal dengan variabel-variabel yang diketahui. Nah, gue tuh masih jawab pakai gitu, pakai row 1, pakai. Nah, itu kan sebenarnya di soal nggak ada. Jadi gue nggak tahu apa emang guanya yang stuck nggak nemuin. Kayaknya itu kan kita tahu kalau misalkan medan listrik itu yang kalau pakai hukum Gauss itu Mm. integral close apa? Close loop E dot Oh, dA kalau sama ini dengan rho per epsilon 0 kan. sama dengan row per epsilon 0. Tapi row di sini kan muatan ini, muatan Muatan volume. total kan. Enggak, rapat muatan volume kan. Iya, rapat muatan yang Terus? free sama ini ya. Free sama bound. Iya, tapi yang di free sama bond itu row-nya itu dia Rho volume. volume. Kalau di sini kan dia permukaan kan. Pak, ini nangkep nggak, Jeff? Iya ya. Ini masalah ininya aja sih, maksudnya simpulnya. Iya. Ya kayak gitulah. Kayak kemarin ini juga kan kalau nggak salah pas kuis 1 rapat muatan yang harusnya sigma, rapat muatan permukaan jadi rho gitu. Ya itu sebenarnya ya kalau kalian ngafalin rumus ya agak rancu sih, tapi harusnya makna fisiknya nggak berubah. Kan di define juga ya, rapat muatan permukaan tuh rho gitu. Jadi tetap nggak bisa diketahui sehubungan rho yang di Eh, soal sama. dari yang gue cari ini nggak bisa, tapi mungkin kalau ada yang nemu boleh ini koreksi gue aja gitu. Tapi mungkin cara berpikirnya kayak gitu ya. Intinya kalau dia horizontal berarti yang sama tuh E-nya. Ya udah kalau kita udah tahu itu, kita udah bisa ngunci nih step ke bawahnya gimana. Nah, kalau dia vertikal, nah mungkin gue lanjutin ke soal yang kedua. Nah, ini tuh gue nggak ada kesulitan buat ngerjain ini karena soalnya tuh cukup jelas gitu menurut gue. Nah, mungkin dilanjut dulu kali ya. Nah, jadi kalau soal yang kedua ini dia tuh disusun vertikal gitu. Nah, terus dikasih tahu epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3-nya tuh berapa. Ya udah sih intinya sama gitu. Nah, terus luas kapasitor itu A. Nah, tapi bedanya dikasih tahu total muatan pada konduktor bagian atas tuh Q dengan bagian bawah itu minus Q. Nah, berarti kita tuh yang tadinya di atas itu pakai ini ya, pakai apa? Pakai sigma gitu. Atau soal sebelumnya pakai rho ya, rapat muatan permukaan. Nah, itu tuh jadi ini, jadi Q gitu. Gak apa-apa juga. Nah, karena kan yang diketahui di soal tuh Q dan minus Q. Nah, terus ya udah diketahui luas, diketahui Q dan minus Q, diketahui epsilon. Persis kayak yang soal sebelumnya di sini.
ada semua ya. Nah, terus ya udah dicari D-nya, E-nya, V-nya, dan C-nya. Sama juga. Nah, buat nyari D-nya, ya kita nggak usah susah-susah ya. Karena kan kalau dia vertikal, D-nya sama. Nih. Nah, ini D gitu. Jadi ya udah D itu ya sama dengan, gue bingung nulis D. Ya pokoknya D sama dengan D1, sama dengan D2, sama dengan D3. Nah, D itu kan sama dengan sigma. Ya udah, jadi dia itu kiper A gitu. Nah, kiper A ini menjawab karena Q itu dikasih tahu di soal dan A itu dikasih tahu di soal. Nah, terus yang B, tentukan medan listrik pada tiap lapis. Ya udah, E1 itu kan kita udah tahu E itu kan sama dengan sigma per epsilon. Ya udah, berarti kalau E1 sigma per epsilon 1, sigma per epsilon 2, E2-nya sigma per epsilon 2, E3-nya sigma per epsilon 3. Nah, sigma itu kan Q per A ya. Nah, ya udah berarti bisa kita masukin Q per A epsilon 1, E1, terus E2-nya Q per A epsilon 2, terus E3-nya Q per A epsilon 3. Nah, epsilon 1 itu bisa bukan disederhanain sih, bisa dideskripsikan lebih jauh lagi. Kan tadi epsilon 1 tuh dikasih tahu ya, sama dengan 2 epsilon 0, E2 itu sama dengan epsilon 0, terus E3 itu sama dengan 2 epsilon 0. Jadi epsilon 1-nya kita ganti nih. Jadi 2 epsilon 0, terus epsilon 2-nya jadi epsilon 0, epsilon 3-nya jadi 2 epsilon 0. Jadi hasilnya tuh kayak gini. Terus buat nyari beda potensial di antara kedua plat, ya udah kalau kayak gini tuh si beda potensial yang ditambahin, karena beda potensialnya di ketiga ini ini gue hapus bentar ya. Beda potensial di antara ketiga material ini berbeda gitu. Nah, dia tuh nggak bisa kita deskripsiin sama V doang. Kalau yang soal yang atas tuh kan V doang bisa nih. Nah, karena beda potensialnya sama. Tapi kalau di sini beda potensialnya beda. Di sini V1, di sini V2, di sini V3. Ya udah, jadi V1 tambah V2 tambah V3. V itu kan E kali D. Nah, terus V1 berarti S1 kali D1, ya dan seterusnya. Nah, terus D1, D2, D3. Nah, kita tahu nih di soal kalau dia itu jaraknya tuh B gitu. Jadi dari sini ke sini B, dari sini ke sini B, dari sini ke sini B. Ya udah, kan berarti D1, D2, D3-nya kan sama. Ya udah, bisa kita kelompokin. Terus S1, E2, E3-nya kita masukin dari soal yang B gitu. Nah, jadi Q per 2A epsilon 0 tambah Q per A epsilon 0, ya dan seterusnya. Kalian bisa cek ya. Terus ya dijumlahin sehingga dapat V sama dengan 2Q per A epsilon 0 dikali B. Gitu. Nah, terus buat yang D, kapasitansi total, ya udah C itu sama dengan Q per V kan. Ya udah, Q dibagi ya udah yang tadi kita dapat di soal C, 2Q per A epsilon 0 B. Ya udah, jadi C itu sama dengan A epsilon 0 per 2B. Nah, itu ada semua di soal ya. A-nya ada, epsilon 0-nya ada, B-nya ada. Makanya ini sudah menjawab soal gitu ya, karena semua variabel yang kita jawab itu ada di soal. Oke, mungkin kalau ada yang mau nanya, Sabi potong aja. Mungkin sementara gue lanjut dulu. Ini ada berapa soal lagi ya? Ada 3. Ya, ada 3. Nah, buat yang ini, aduh gue lupa ini di UAS atau tes berapa. Ya udah, intinya bisa cek di kulkas ya. Nah, jadi soalnya juga udah gue screenshot. Nah, dengan menggunakan hukum Gauss, carilah ekspresi D dan E di dalam dan di luar suatu silinder panjang tahingga. Nah, dengan jari-jari A dan rapat muatan rho sama dengan R kuadrat. Nah, berarti dia itu, kalau kalian ingat ya, berarti dia ininya densitasnya itu nggak konstan gitu. Jadi rapat muatannya itu dia akan berubah terhadap seberapa jauh gitu, terhadap R-nya gitu. Nah, jadi rho sama dengan R kuadrat C per M pangkat 3. Nah, rapat muatan di sini tuh udah di-define tuh, kolom per meter kubik. Ya udah, berarti dia itu rapat muatan volume. Sesuai ini yang kita tahu ya, kalau rho itu rapat muatan volume. Ya udah, mungkin ini familiar kayak di
persamaan sebelumnya. Di bab 2 juga kita pakai integral enclose ya. Terus buat nyari D di dalam silinder itu pakai integral enclose D dot dA sama dengan QF enclose. Nah, QF enclose ini muatan yang terkandung di dalam silinder itu kan rho kali dV. Nah, rho-nya itu kita masukin R kuadrat di sini nih. Ntar. Di sini. Nah, terus dV-nya tuh apa? dV-nya itu kalau kita convert ke koordinat silindrikal ya. Ya udah, jadi dV itu R dikali dr dikali D dikali ini D. Bentar, kok gue lupa. Eta ya? Bukan. Ya pokoknya ini ya. Kok gue lupa nama variabelnya. Jadi ya gitulah, dikali dz. Nah, terus si dA-nya itu kan 2πRZ. Ini selimut ya, seperti biasa. Terus ya udah, yang R kita integralin terhadap R, terus yang Z terhadap Z gitu. Terus yang sudut juga terhadap sudut, sehingga dia ngasilin integral R pangkat 3 dr kan R pangkat 4/4. Ya udah, kita masukin batasnya. Terus ini juga 2π dikali Z gitu. Jadi hasilnya D itu sama dengan 1/4 R pangkat 3, arahnya tuh ke R. Radial, berarti dia arahnya ke atas. Tuh. Gini ya, vertikal. Nah, terus kita cari E di dalam silinder. Ya udah, kalau E itu kan berarti D per epsilon 0 ya. Tuh. Nah, jadi E itu sama dengan ya udah, jadi 1/4 epsilon 0 dikali R pangkat 3 terhadap arah R. Gitu aja sih. Nah, terus kalau dia di luar silinder gimana gitu. Nah, sama kayak yang tadi. Jadi close integral D dot dA. Terus tapi yang beda itu dia di sini. Batasnya itu dari 0 sampai A. Nah, kenapa A? Karena kan dia udah di luar silinder ya. Berarti yang punya muatan itu ya dari silinder yang dalam gitu. Silinder yang dalam. Jadi ya udah, dia itu jaraknya dari 0 sampai A. Kalau dia udah di luar silinder, ya udah nggak mungkin lebih dari A kan di sini nih. Ntar. Soal di sini gitu. Jadi ya mirip-mirip lah. Jadi 1/4 kali A pangkat 4 dikali 2πz. Nah, itu sama dengan D dikali 2πRZ. Ya masih selimut ya, sama. Jadi dapat D itu sama dengan 1/4 R dikali A pangkat 4. Arahnya R. Terus yang E di luar silinder juga sama. D per epsilon 0. Sehingga dapat hasilnya 1/4 R epsilon 0 dikali A pangkat 4. Mungkin ada yang mau ditanya nggak buat soal ini? Ini mirip banget sih sama bab 2 ya. Bab 2. Mungkin nggak ada yang motong ya. Gue lanjut dulu. Kak, Oh iya, gimana? itu tadi bahannya itu konduktor itu gimana? Nggak di define sih. Oh, jadi Kenapa? sama dengan D per epsilon aja gitu, bukan Mana? epsilon. Oh, nggak epsilon 0. Karena kan dia nggak dibilang ini kan, dielektrik kan. Oke. Nah, dia anggapnya konduktor aja. Sebenarnya nggak harus konduktor juga sih. Kalau udah ada dielektrik baru. Contohnya kayak soal ini nih. Soal selanjutnya. Nah, dia tuh diisi sama bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik. Nah, K gitu. Nah, udah kalau kayak gitu baru pakai epsilon, bukan epsilon 0. Nah, ini mirip-mirip juga sama kayak yang tadi ya. Cuma bedanya di antara silinder yang kecil ini jari-jarinya C, terus silinder yang gede dia jari-jarinya D. Nah, di antara C dan D itu ada bahan dielektrik lah, ada insulator dengan konstanta dielektrik K gitu. Nah, terus kita cari kapasitansi per satuan panjang, berarti cari C per L-nya gitu. Nah, terus yang B ini agak tricky ya. Gua nggak nemu jawaban eksaknya.
Kenapa? Mungkin bisa disimak nanti gitu. Nah, jadi yang A ini kapasitansi. Berarti kan kalau kita ngitung kapasitansi berarti tahapannya adalah kita cari D dulu, kita dapat E, dari E itu kita bisa dapat V. Nah, ya udah dari V itu kita bisa dapat C gitu. Tahapannya gitu-gitu aja sih. Nah, terus close integral D.dA itu kan sama dengan key Fn close nggak per epsilon 0 ya, karena D ya. Ya udah, jadi dA-nya itu 2pi RL. Jadi D dikali 2pi RL sama dengan Q. Nah, D itu berarti Q per 2pi RL. Nah, terus E itu D per epsilon. Nah, baru ini per epsilon, bukan per epsilon 0. Karena kan dia udah jelas nih di state kalau dia itu disusupin sama bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik K. Nah, ini nggak usah kita pecah sekarang juga karena bakal nambah effort ya. Kita pecah di akhir aja. Pecah tuh apa? Pecah tuh kan tadi kita tahu epsilon itu sama dengan epsilon 0 dikali epsilon R. Atau epsilon R ini sama dengan K ya. Jadi epsilon ini sama dengan epsilon 0 dikali K. Nah, ini pecah di akhir aja. Tuh. Nah, terus kita udah dapat E. Nah, udah dapat E, kita cari potensialnya. Potensial itu kan integral dari E.dl. Nah, L-nya itu apa? L itu bukan terhadap panjang ya, tapi terhadap si apa ya? Terhadap ini kan R nih, arahnya ke R. Ya udah berarti DL besar nih vektor maksud gue. Nah, jadi L-nya itu dr. Ya udah, kita masukin nilai E-nya. E-nya itu ya yang tadi kita dapat ya, Q per 2pi epsilon R L di sini, E yang kita dapat di sini. Terus dot dr. Nah, ya udah berarti kan si R-nya ini kan kita integralin. Jadi hasilnya Q per 2pi epsilon L. Nah, terus dikali ln R. Nah, dia itu dari C ke D ya. Ya, jadi kita bisa dapat V-nya. V-nya itu Q per 2pi epsilon L dikali ln D per C. Jadi kan ln D per C itu dari ln D min ln C gitu. Nah, kita udah dapat V. Terus ya udah kita bisa dapat kapasitansi. Nah, kapasitansi itu kan Q per V ya. Nah, berarti kalau kapasitansi persatuan panjang berarti Q per VL gitu. C per L sama dengan Q per VL. Ya udah sih, tinggal matematis aja sisanya. Q-nya kan hilang tuh. Q-nya hilang, terus L-nya hilang, sehingga kita bisa dapat C per L sama dengan 2pi epsilon per ln D per C. Nah, epsilon ini kita pecah baru jadi epsilon 0 K. Nah, ini dipecah. Nah, kalau kayak gini udah memenuhi jawaban yang diketahui di soal ya. K-nya diketahui, terus D dan C-nya diketahui. Nah, epsilon 0 ya nggak apa-apa, itu kan konstanta ya. Yang kita pakai nggak apa-apa gitu. Kalau epsilon ini nggak boleh di jawaban karena kan dia nggak di state di soal. Nah, kita harus deskripsiin jawabannya sesuai yang diketahui di soal. Terus yang B, jika beda potensial antara konduktor luar dan dalam itu V. Nah, udah di state nih V gitu. Jadi seandainya kalau jawaban kita mengandung V itu nggak apa-apa. Tentukanlah besarnya D per C yang memberikan harga maksimal E paling kecil. Nah, apa tuh harga maksimal E paling kecil? Nah, kalau kita lihat di mana ya? Kita hitung dulu deh dari persamaan. Misalnya gue namain persamaan ini tuh 1, 2, terus ini 3. Nah, dari persamaan 3, gue pindah ruas nih. Sehingga menghasilkan Q itu sama dengan V dikali 2pi epsilon L dikali dibagi ln D per C. Nah, Q kan udah tahu. Nah, terus kita udah dapat juga dari persamaan 2 gitu. Persamaan 2 ini, E itu sama dengan Q per 2pi epsilon RL. Nah, Q-nya tadi, Q yang ini tuh kita masukin di sini nih. Nah, ya udah, sehingga dicoret ya. Sehingga kita bisa dapat E itu sama dengan V per R ln D per C. Nah, kita dapat ini. Nah, terus ditanya,
E paling kecil. Nah, E paling kecil itu saat apa? Dia itu kan berbanding terbalik sama R. Berarti E paling kecil itu, medan listrik paling kecil itu saat jaraknya itu makin besar gitu. Nah, jarak paling besar itu kan di sini tuh D. Nah, ya udah berarti E paling kecil itu saat R sama dengan D. Nah, jadi kita ganti nih, E itu sama dengan V per D ln D per C. Nah, terus ditanya harga maksimal. Nah, kalau mau nilai E ini maksimal, berarti kan si ininya tuh harus minimal gitu. Si ln D per C-nya harus minimal. Enggak sih, maksudnya penyebutnya harus minimal. Nah, tapi D ini kan ya udah ibaratnya D itu nilai gitu, konstan. Yang bisa kita mainin di sini adalah ln D per C-nya. Ya udah jadi kalau ln D per C-nya itu mendekati 0 secara intuitif ya. Berarti kan kalau misalnya nilai E itu pengen main besar banget, pengen maksimum, berarti kan si ln D per C-nya ini harus sangat minimum gitu, ya mendekati 0. Ya udah berarti kalau ln D per C-nya mendekati 0 ya D per C-nya mendekati 1. Ya sebenarnya bisa aja sih kalau kita mau tahu nilai maksimum suatu fungsi ya. Itu kan berarti kita turunin terus turunannya sama dengan 0. Ya sama juga sih kayak gini gitu. Sebenarnya mungkin menurut gue kalau gua ngoreksi jawaban kayak gini harusnya udah bener lah. Soalnya kan udah intuitif terus ada ininya juga. Mungkin ada yang mau nanya nggak di soal nomor 5 ini? Apa udah jelas? Ntar sambil rehat dulu ya, sambil oke mungkin karena nggak ada, ini soal terakhir yang dibahas hari ini. Nah ini tuh gue nggak tahu bakal keluar besok apa enggak, tapi ini tuh pernah keluar di Take Home Test 2014. Dan awalnya mungkin kalau dilihat agak tricky ya, gue juga agak bingung tadinya pas ngerjain. Tapi ya udah mungkin bedanya tuh di gayanya aja. Jadi intinya gini soalnya, ada 2 silinder koaksial lagi, gitu. Ada 2 silinder lagi, gitu. Mirip lah kayak 2 soal sebelumnya. Tapi dia itu disusun vertikal. Terus di antara silinder yang kecil dengan silinder yang besar itu ada minyak. Minyak itu dielektrik gitu sifatnya. Berarti dielektrik itu dia punya susceptibilitas tuh Chi. Nah, dia punya Chi. Nah, terus dikasih tahu nih di dalamnya itu potensialnya V. Nah, berarti di jawaban akhir boleh kalau ada V. Nah, terus di luarnya itu dia ditanahkan. Nah, kalau ditanahkan apa? Berarti potensialnya 0. Tuh. Nah, terus ditanya, kan dia vertikal. Berarti kalau vertikal berlaku gravitasi kan. Nah, terus sampai ketinggian berapa sampai ketinggian berapa si minyak itu naik gitu. Jadi kan minyak itu dia bakal naik di antara space dari si kedua silinder tersebut gitu. Nah, jadi kita harus hitung dulu nih medan listrik saat dia di udara dan di minyak. Nah, kalau di udara ini kan anggapnya itu vakum ya. Nah, kita bisa langsung medan aja. Berarti close integral dari E dot dA sama dengan Q enclose per epsilon 0. Nah, terus berarti E dikali 2 pi SH itu sama dengan Q enclose itu lambda kali H ya. Lambda kali H per epsilon 0. Nah, ya udah kita bisa dapat E-nya itu lambda per 2 pi epsilon 0 S. Nah, lambda ini apa? Lambda ini ya rapat muatan ya. Lambda ini nggak ada di soal tapi nanti hilang juga. Nah, terus gue bikin di sini ada lambda, ada lambda aksen. Nah, lambda aksen ini apa? Lambda aksen ini rapat muatan juga, tapi dia itu yang di dalam yang dia udah kena minyak gitu. Nah, berarti di sini lambda aksen, di sini lambda itu. Nah, terus dari yang kita dapat medan listrik nih dari yang udara tadi. Nah, terus kita bisa dapat potensialnya tuh. Nah, potensialnya
berarti sama pakai cara sebelumnya ya. Minus integral E.dl. Nah, L di sini adalah S gitu. L di sini adalah S. Sini. Nah, terus ya udah kita masukin E yang kita dapat tadi, terus diintegralkan terhadap ds. Nah, hasilnya ln S ya. Ya mirip lah, pasti hasilnya ln gitu. Nah, jadi V itu sama dengan lambda per 2pi epsilon 0 dikali ln B per A. Nah, itu yang vakum. Yang nggak diselubungin minyak lah. Nah, terus kalau dia kena minyak gimana? Ya, karena dia dielektrik, berarti kita cari D-nya dulu gitu. Kita cari D-nya, close integral juga gitu. Berarti close integral D dot dA sama dengan Q F and close. Nah, A-nya itu kan berarti dA-nya kan 2πsh sama juga, Q F and close-nya juga sama, lambda aksen per H ya. Nah, kalau di sini udah pakai lambda aksen gitu. Nah, terus ya udah kita dapat D-nya, medan pergeserannya. Kita dapat D, terus kita dapat E. E itu kan sama dengan D per epsilon. Nah, ya udah jadi si D ini kita bagi sama epsilon. Jadi E itu sama dengan lambda aksen per 2pi epsilon S. Nah, udah dapat E sama juga tahapannya. Kita cari potensial pakai minus integral E dot dl dari B sampai A. Ya, nanti bisa dibalik juga. Nah, berarti hasilnya V itu sama dengan lambda aksen per 2pi epsilon ln B per A. Nah, kita kan udah dapat dua potensial nih. Dari yang persamaan potensial 1 dan persamaan potensial 2. Nah, potensialnya itu sama antara kedua keadaan tersebut ya. Gitu. Jadi ya berarti lambda per 2pi epsilon 0 kali ln B per A sama dengan lambda aksen per 2pi epsilon kali ln B per A. Ya udah bisa dicoret yang sama. Ya udah jadi sehingga ngasilin ini ntar. Sehingga menghasilkan ini. Lambda aksen sama dengan epsilon per epsilon 0 dikali lambda. Nah, epsilon per epsilon 0 itu kan epsilon R ya. Permitivitas relatif gitu. Nah, permitivitas relatif ini yang bakal kita pakai. Kenapa? Karena kalau kalian ingat tadi gue udah bahas 1 ditambah Chi itu sama dengan epsilon R. Jadi Chi itu kan diketahui ya di soal. Jadi epsilon R minus 1. Tuh. Nah, terus udah dapat potensialnya. Kita harus hitung muatannya. Balik lagi nih. Dia itu kan di antara kapasitor, terus dia itu ini ya. Dia itu V1 tambah V2. Nah, kalau kalian ingat, nah itu sama kayak di sini nih. Sama kayak dia itu vertikal di antara dua plat kapasitor. Nah, jadi ya udah. Jadi Q itu sama dengan ini V1, ini V2 gitu. Ya sebenarnya sama aja sih. Kan nilai potensialnya sama ya. Tapi ditambah karena kan yang lambda itu dia itu kan misalnya panjang tinggi silinder itu L. Nah, sedangkan tinggi minyaknya itu H. Si H ini kan nanti berubah-berubah tuh. Nah, makanya kita harus bikin lambda dikali L min H tambah lambda aksen dikali H. Nah, lambda aksen ini kan kita udah dapat persamaan dari yang bawah tadi, dari yang ini. Jadi ya udah lambda aksennya kita ganti, terus sehingga menghasilkan Q itu sama dengan lambda dikali Chi kali H ditambah L. Ya, detail perhitungannya bisa kalian lihat ya. Nah, terus C itu sama dengan kita udah punya muatan nih. Nah, kalau kita udah punya muatan Q, berarti kita bisa dapat kapasitansi, bisa dapat C. Nah, C itu kan Q per V. Ya udah Q itu kita bisa dapat dari yang atas ini. Terus V kita bisa dapat dari persamaan 1. Yang dipakai persamaan 1 ya, bukan persamaan 2 karena kan lambda aksen itu udah nggak ada, udah kita ganti gitu. Ya udah jadi si persamaan 1 ini, nah ini persamaan 1. Jadi Q per V itu kita dapat C-nya itu 2pi epsilon 0 dikali Chi H plus L per ln B per A.
Nah, yang jadi K itu yang ini nih. Nih, sama kan sama yang bawah. Tuh. Jadi kita bisa dapat kapasitansi 2pi epsilon 0 dikali Ki kali H ditambah L per ln B per A. Nah, terus kenapa tiba-tiba F nih? Ya karena kan kita berkaitan sama gravitasi. Dan tadi gue mention juga rumusnya di sini. Nah, F itu sama dengan setengah kali V kuadrat, potensial kuadrat, dikali perubahan kapasitor terhadap jaraknya gitu, dx. Dx ini bisa macam-macam ya. Ini tuh ada di, bentar, persamaan berapa ya? Persamaan 4.64. Nah, persamaan 4.64. Nah, dx ini, kalau di soal ini tuh dh, ya karena kan dia berubah nih, h-nya. Nah, jadi sehingga si h-nya ini bakal hilang. Jadi f-nya itu sama dengan setengah kali v kuadrat dikali 2pi epsilon 0. Ini kan tadi sorry kok xe, k ya, k kali h. Nah, jadi xe ini bacanya k. Jadi h-nya itu hilang, jadi dcdh-nya itu 2pi epsilon 0 kali k per ln B per A. Ya udah, jadi udah dapat F. Terus F ini apa? F ini kan dia nopang berat ya. M kali G. Ya udah, M-nya itu kita ganti, M-nya itu kan rho kali V. Nah, V-nya ini V-nya nih. V-nya itu adalah, oh sorry, kelewatan pi-nya. Nah, ini V-nya. Nah, jadi pi dikali B kuadrat min A kuadrat dikali H. Ini luas yang minyaknya dikali tingginya lah gitu. Kayak tabung gitu. Kayak tabung. Cuma kan dia berongga ya. Jadi B kuadrat dikurang A kuadrat. Ya udah sih, paling udah dapat itu F, ada F yang ini dan F yang ini. Ya udah disamain. Terus ya udah dapat H itu sama dengan epsilon 0 kali K kali V kuadrat per rho kali G kali B kuadrat min A kuadrat kali ln B per A. Mungkin detail ya, apa ya, ini kalau kalian lihat di Kunjau sama juga solution. Mungkin penurunannya itu buat soal yang ini. Ada yang mau ditanya nggak? Atau mau nanya selain ini nggak apa-apa juga sih. Udah soal terakhir. Mungkin buat yang sering keluar itu sih kalau bab 4, kalau nggak dielektrik ya medan pergeseran gitu. Ya udah, mungkin nggak ada yang motong ya. Gua anggap, oh ada yang gimana? Oh ya, kepencet. Ya udah, mungkin sekian dari gue. Itu notes-nya juga udah di-share. Tapi nanti mungkin kalau mau ada coret-coretan yang tadi ya gue share ulang. Kalau ada pertanyaan ya tanya lagi aja. Sorry kalau ada yang kurang atau kecepatan. Mungkin balikin ke Amri. Ya sudah tuh, mungkin pernah juga juga besok baru dipanggil sama